Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam kesempatan ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam keadaan lindungannya sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas dalam keadaan yang sehat. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu mengurutkan bilangan bulat serta operasi penjumlahan dan pengurangan dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini sebetulnya pernah kita temukan di SD, namun demikian tidak ada salahnya, atau karena ini sudah masuk di bab 1, maka akan saya bahas kembali. Kita bahas kembali tentang operasi bilangan bulat. Untuk mengurutkan bilangan bulat, anak-anak sekalian, di SD dulu kalian dikenalkan dengan garis bilangan, di mana garis bilangan itu akan dibagi menjadi dua bagian, dengan bagian tengahnya adalah 0, kemudian di sebelah kanan 0 bernilai positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri 0 bernilai negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan menentukan bilangan-bilangan yang ada pada garis bilangan ini, siapakah yang nilainya lebih besar. Untuk menentukan siapakah bilangan yang nilainya lebih besar adalah, kita ambil contoh misalnya 3 dan negatif 5. 3, ya, kita ambil 3 dan negatif 5. Nah, di dalam garis bilangan ini, siapakah yang letaknya di sebelah kanan? Kalian bisa melihat yang berada di sebelah kanan adalah 3, dan yang berada di sebelah kiri adalah negatif 5. Ya, jadi kalian cukup jelas untuk menentukan siapakah yang berada di sebelah kanan dan siapakah yang berada di sebelah kiri. Dengan demikian, maka anak-anak, bilangan yang berada di sebelah kanan, yang letaknya di sebelah kanan ini, nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan bilangan yang berada di sebelah kirinya. Sehingga 3 ini, ya, 3 nilainya lebih dari negatif 5. Ini cara penulisannya seperti ini. Atau bisa juga dituliskan negatif 5 kurang dari 3. Nah, ya, jadi dua-duanya benar. Bisa dituliskan yang pertama, bisa juga dituliskan yang kedua. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangan itu kedua-duanya negatif, yaitu antara negatif 3 dan negatif 6. Kita buat dulu garis bilangannya. Di sebelah kiri 0 bernilai negatif, di sebelah kanan 0 bernilai positif. Nah, sekarang kita sudah sampai pada negatif 6. Mari kita lihat antara negatif 3 dan negatif 6. Kita lihat. Nah, negatif 3 letaknya ada di sebelah kanan daripada negatif 6. Maka tentunya sesuai dengan apa yang kita dapatkan di nomor 1, bilangan yang letaknya di sebelah kanan dibandingkan dengan bilangan yang lain, maka
bilangan yang berada di sebelah kanan nilainya lebih besar. Kita bisa menuliskan yaitu negatif 3 lebih dari negatif 6, atau bisa juga dituliskan negatif 6 kurang dari negatif 3. Ini hanya cara penulisannya saja. Jadi konsep utama yang bisa kita temukan adalah bilangan yang letaknya di sebelah kanan pada garis bilangan nilainya lebih besar. Nah, sekarang bagaimana dengan negatif 5 dengan 0? Negatif 5 dengan 0. Kita buat dulu garis bilangannya. Kita sudah pada sampai negatif 5, ya, negatif 6. Nah, sekarang kita lihat antara 0 di sana dan negatif 5. Saya yakin kalian di dalam melihat atau menentukan letak kanan dan kiri sekarang sudah tidak asing lagi pada garis bilangan. Maka karena 0 berada di sebelah kanan, maka nilainya lebih besar. Bisa ditulis 0 lebih dari negatif 5 atau negatif 5 kurang dari 0. Lanjut. Bagaimana kalau kita ketemu dengan latihan-latihan atau soal-soal menentukan tanda kurang dari atau lebih dari, ya, misalkan ada 2 dan 7, maka kita buat saja garis bilangan 2 dan 7. Garis bilangannya kita buat garis bilangan ya, kita buat sketsa saja. Itu 0 kurang lebih di situ, 2 kemudian 7. Nah, pada garis bilangan sekarang jelas letaknya bahwa 7 berada di sebelah kanan daripada 2. Maka 2 kurang dari 7 atau 7 lebih dari 2. Yang kedua, bagaimana dengan negatif 4 dengan 0? Pada garis bilangan kita letakkan ada 0, ada negatif 4. Siapa yang di sebelah kanan? Yaitu 0, maka 0 nilainya lebih dari. Bagaimana dengan nomor 3, yaitu negatif 4 dan 4 atau 4 dengan negatif 4? Negatif 4 di sebelah kiri dan 4 di sebelah kanan, maka tentunya dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 4 lebih dari negatif 4. Bagaimana dengan negatif 7 dan negatif 1? Nah, untuk nomor 4-nya kita buat sketch. Nah, ini letaknya negatif 1 ada di mana, negatif 7 ada di mana. Nah, sekarang kalian bisa melihat bahwa letak negatif 1 di sebelah kanan daripada negatif 7, sehingga negatif 7 kurang dari negatif 1. Bagaimana dengan soal-soal berikutnya? Nah, tentunya kalau bilangan besar seperti ini, kalian tidak usah membuat garis bilangan. Kalian sudah bisa melihat pola-pola yang ditemukan pada soal 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana anak-anak kalau yang kita hadapi nanti adalah soal cerita seperti X, Y, dan Z adalah bilangan bulat. Urutkanlah bilangan bulat tersebut jika Y berada di sebelah kanan X dan Y berada di sebelah kiri Z. Maka pertama-tama kita buat pada garis bilangan letak-letak dari X, Y, dan Z. Mari kita letakkan ketiga bilangan tersebut. Yang pertama kita menentukan nilai X. X, jika Y berada di sebelah kanan dari X, maka X-nya di sebelah kiri, Y-nya di sebelah kanan. Oke. Kemudian Y berada di sebelah kirinya Z, berarti Z ada di sebelah kanannya Y. Maka letaknya X, Y, dan Z pada garis bilangan. Sehingga nilainya tentunya X paling kecil, Y yang tengah, dan Z yang paling besar. Bagaimana dengan PQR?
Jika P berada di sebelah kiri Hi dan R di antara P dan Hi, urutkan bilangan-bilangan tersebut. Mari kita letakkan bilangan-bilangan tersebut. Kita punya nilai P, P-nya kita taruh di satu tempat, yaitu di sebelah kirinya Hi. Ya, oke, berarti Hi di kanan, P di kiri. Sementara itu R berada di antaranya, berarti berada di tengah, maka P paling kecil, R-nya sedang, dan Q-nya yang paling besar. Bagaimana dengan operasi penjumlahan bilangan bulat berikut ini, anak-anak? Kalian sudah mengenal tentang garis bilangan. Tentunya nanti ketika kalian mengerjakan soal operasi penjumlahan, kalian harus menggunakan garis bilangan. Mari kita coba, kita buat garis bilangan. Kita mulai dari 0, di sebelah kiri, sebelah kanan. Ya, sebelah kanannya adalah bernilai positif dan di sebelah kirinya bernilai negatif. Pertama-tama 2 itu harus kita tarik garis dari 0. Nah, ini 2. Ini semuanya harus dari 0 untuk yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah melanjutkan dari ujung 2 tadi, ya, 3 itu tambah itu bukan ditarik dari 0 lagi, tapi hanya melanjutkan 3 langkah dari ujungnya 2, ya, berarti 1, 2, 3 dan 4, 5. Nah, sehingga nanti ujung terakhirnya di angka 5, maka hasil dari 2 tambah 3 adalah 5. Lanjut, bagaimana dengan 3 ditambah negatif 5? Sekali lagi, gunakanlah garis bilangan sehingga nanti kalian di dalam menentukan operasi ini tidak ada masalah. 0 ke kanan positif, ke kiri negatif. Ya, oke. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ya, oke. Pertama 3 harus kita tarik dari 0 sampai angka 3, ya. Kemudian ditambah negatif 5, berarti ke kiri 5 langkah dari ujung 3 tadi. Kalau kita buat langkahnya berarti 1 langkah ke kiri, 2 langkah ke kiri lagi, sampai 5 langkah, berakhir di angka negatif 2. Ya. Nah, ini. Maka nilai dari 3 ditambah negatif 5 adalah negatif 2. Bagaimana dengan negatif 2 ditambah negatif 3? Ya, mari kita buat garis bilangannya. Oke, garis bilangan sudah ke kiri. Oke, negatif 2 kita tarik dari 0, ya, kita buat dari 0, ya, negatif 2 ditambah negatif itu arahnya ke kiri 3 langkah, berarti 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sehingga dari ujung negatif 2 tadi kita tarik ke kiri sejauh 3 langkah, maka sampai di angka negatif 5. Maka nilai dari negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 5. Ya, oke. Cukup jelas, anak? Ya, kita lanjutkan ke operasi pengurangan bilangan bulat. Operasi bilangan bulat ada 2 yang sudah kita temukan ini, ya. Yang pertama tadi penjumlahan, yang kedua pengurangan. Bagaimana ini dengan pengurangan? Masih kita gunakan juga garis bilangan, ya. Oke, masih sama garis bilangan ke
kanan dari 0 bernilai positif, kiri 0 bernilai negatif. Iya, 4 ditarik dari 0 dikurangi negatif 3, berarti langkahnya dari ujung 4 tadi ke kiri sejauh 3 langkah. Iya, sehingga ketemu di angka 1. Nah, maka 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Bagaimana dengan 3 dikurangi 5? Sama saja dengan yang tadi, kita buat garis bilangan dulu anak-anak. 0, kanannya 0 bernilai positif, kirinya 0 bernilai negatif. 3 ditarik dari 0. Iya, 3. Kemudian dikurangi 5 dari ujungnya 3 tadi, kita ke kiri 5 langkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, sampai 5 langkah. Nah, maka ketemu di angka negatif 2. Iya, negatif 2. Oke. Iya, maka 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2. Nah, sekarang bagaimana dengan 2 dikurangi negatif 3? Nah, kita masih menggunakan garis bilangan lagi anak-anak. Sebelah kanannya 0 bernilai positif, sebelah kirinya bernilai negatif. Nah, di situ ditemukan 2 operasi negatif-negatif bisa dirubah menjadi tanda positif, sehingga soal yang kita temukan negatif 2 dikurangi negatif 3 itu bisa dirubah menjadi negatif 2 ditambah 3. Nah, soalnya bisa berarti berubah menjadi seperti itu, nilainya sama nanti. Iya, sehingga akan diperoleh dari 0 kita tarik ke negatif 2, kemudian ditambah 3 berarti 3 langkah ke kanan. 3 langkah ke kanan, sehingga ketemu di angka 1. Iya, oke. Ya, maka negatif 2 dikurangi negatif 3 hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana anak-anak? Saya kira cukup jelas apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya, bisa membantu kalian dalam memahami operasi dan mengurutkan bilangan bulat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.